Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Parlot Ministry. Oleh karenanya jangan lupa ya, sediakan posti, anggur, atau bisa juga ganti dengan roti biskuit, dan anggurnya diganti dengan teh atau sirup ya. Dan marilah kita buka ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di minggu kedua di bulan Oktober, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Karena kasih karunia Tuhan, kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Parlot Ministry. Hadirlah ya Tuhan Yesus di tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bersama keluarga mereka, dan juga di House of Parlot di Sentul City. Jadilah kiranya ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Now
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sediakanlah pembacaan firman dari kitab Injil Lukas pasal 17. Kita baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Injil Lukas pasal 17 dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kini saatnya pemberitaan firman akan kami laksanakan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang berharga ini, dan urapilah kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak lalu sia-sia, tapi kami mengerti, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Lukas 17 ayat 7-10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan"? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi yang dibacakan adalah pengajaran Tuhan Yesus buat murid-muridnya ya, termasuk kita murid-murid Tuhan di akhir zaman. Jadi kita lihat dulu konteksnya ya, suasana pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya. Pada waktu itu memang masih ada perbudakan ya. Masih ada perbudakan di tanah Israel, di mana orang-orang kaya punya hamba-hamba atau budak-budak ya. Dan hamba-hamba atau budak-budak itu dibeli. Jadi orang itu sudah tidak punya harga lagi karena dia menjadi milik tuannya. Itu dulu kita harus mengerti ya. Dan setiap hamba zaman itu, zaman Tuhan Yesus, telinganya dilubangi ya. Jadi kalau sekarang seperti pakai anting-anting,
Dan anting-antingnya itu tertulis nama majikannya. Jadi si hamba atau budak itu tidak ada lagi namanya. Misalnya namanya Yudas ya misalnya. Dia tidak dipanggil lagi namanya Yudas, tetapi dipanggil budaknya Tuan Herodes misalnya. Atau budak Sakeus. Karena dia menjadi budak di rumah Sakeus. Nah itu dulu ya. Jadi seorang budak tidak ada lagi harganya ya. Itu sudah menjadi milik tuannya. Karena dia sudah dibeli lunas. Dan budak-budak itu pada zaman Tuhan Yesus itu banyak dijual di pasar-pasar ya. Jadi ada budak-budak datang orang kaya beli. Dan biasa yang jadi budak itu orang-orang yang miskin ya. Mereka lebih jadi budak dan nah itu resikonya. Dia harus lakukan semua perintah tuannya. Nah, apa artinya buat kita sekarang dan buat murid-murid Tuhan? Karena ini pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi yang sebagai Tuhan di situ adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Dan yang sebagai hamba-hamba ialah murid-murid Tuhan Yesus ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Ya. Dan kita sebenarnya termasuk kita ya, hamba-hamba Tuhan Yesus di akhir zaman. Tapi sekarang ada lagi gelar yang keren, disebut duta-duta Kristus. Wah hebat ya, duta itu lebih hebat lagi gelarnya ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan Yesus, yang kita perlu tahu di dunia ini hanya dua hamba ya, dua jenis hamba. Hamba iblis dan hamba Tuhan. Dan kita kan hamba Tuhan Yesus. Kita bukan hamba iblis. Kalau kita selalu melakukan dosa, itu namanya kita menjadi hambanya dosa. Dan kita punya bos tentunya, majikan kita iblis ya. Tetapi kita ini hamba Tuhan ya, hamba Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus. Tetapi mempunyai gelar sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kita lihat di pengajaran Tuhan Yesus tentang hamba-hambanya gini. Yang Tuhan Yesus cerita, hambanya itu bekerja di ladang. Di ladang tahu ya, membajak gandum. Ya, menanam, membajak gandum. Dan juga menggembalakan ternak-ternak. Dan setelah sudah mau malam, sudah petang, si hamba ini pasti pulang ke rumah majikannya ya, ke rumah tuannya. Sampai di rumah tuannya, kan tuannya tidak langsung bilang, silahkan makan dulu. Bukan, malah tuannya itu harus disediakan makanan dan minuman oleh si hamba ini. Ya, kemudian setelah itu, apakah tuan itu berterima kasih sama hambanya? Tidak, karena memang itu sudah kewajiban hamba itu. Ya. Bahkan sebagai hamba Tuhan Yesus katakan, hai kamu murid-muridku, setelah kamu melakukan semua tugas-tugasmu sebagai hamba-hamba, kamu harus katakan demikian. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami harus melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa maknanya? Apa artinya pengajaran Tuhan Yesus tentang Tuhan dan hamba ini buat kita hamba-hamba Tuhan Yesus di akhir zaman? Yang pertama, kita harus tetap setia, taat pada perintah big boss kita yaitu Tuhan Yesus ya, raja di atas segala raja. Apapun perintah Tuhan kita lakukan tanpa berbantah-bantah ya. Tidak boleh berkatakan misalnya Tuhan bilang kamu pergi menginjil ke satu daerah, tapi aku Tuhan tidak tahu berkhotbah, aku tidak boleh berbantah-bantah ya. Sebagai hamba kita lakukan saja perintah Tuhan. Itu pertama. Kedua, kita harus taat dan setia dan tetap rajin dan penuh semangat. Seperti hamba dalam cerita yang Tuhan Yesus ajar, setelah dia membajak di ladang, dia sudah menggembalakan ternak, itu kan capek sebenarnya. Tapi
sampai di rumah tuannya malah suruh sediakan makan lagi buat tuannya. Apa artinya? Kita sebagai hamba Tuhan Yesus, kita sudah dilengkapi kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada istilah capek ya. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dia memampukan kita dan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak akan merasa capek. Bahkan kita akan mengalami atau melakukan mujizat demi mujizat. Dan yang terakhir, setelah selesai semuanya itu, seperti Tuhan Yesus katakan, kita sebagai hamba-hambanya harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa artinya ini? Ini adalah tandanya kerendahan hati si hamba. Dia mengakui Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini sebenarnya tidak berguna. Kami lakukan ini karena memang kewajiban kami. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita sadari dulu, kita ini hamba siapa? Kalau kita hamba iblis ya layanilah iblis. Tapi kita ini hamba Tuhan Yesus. Dan kita sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ada hikmat Roh Kudus. Dan ada juga tadi dia katakan, dan sesudah itu, setelah kau sudah sediakan makanan buat saya, si majikan bilang, si tuan katakan, si tuan berkata, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apa artinya itu? Engkau boleh makan dan minum. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita sebagai hamba-hambanya Tuhan Yesus, Tuhan sediakan segala kebutuhan kita. Makan minum kita ditanggung Tuhan. Semuanya apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Itu maknanya ya. Jadi marilah kita bersukacita karena kita dipilih oleh Tuhan. Dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih ya, tetapi kita dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya. Itu satu kehormatan buat kita ya. Kita saja mungkin menjadi hamba presiden, kita sudah bangga. Ini hambanya Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Jadi marilah kita tetap setia, tetap rajin, bersaksi dan melayani. Dan Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Makan, minum kita, keuangan kita, semuanya Tuhan sediakan. Yang penting kita bekerja, bersaksi dan melayani Tuhan, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus ya. Dan pada kesempatan ini saya himbau buat teman-teman Warlot, pada 3 hari yang lalu kita berulang tahun yang ke-16. Jadi sudah banyak pengalaman kita bersama Tuhan Yesus, di mana Tuhan kirim kita ke Kalimantan, ke desa Sebujit, kerajaan Sebujit. Tuhan kirim lagi ke NTT, di kerajaan Boti Dalam, dan banyak tempat-tempat yang Tuhan utus kita, bahkan sampai ke luar negeri ya, ke bangsa-bangsa. Marilah kita semakin rajin, semakin bersemangat, karena kita tahu Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Ini Tuhan Yesus katakan ya, bahwa majikannya akan sediakan segala sesuatu kebutuhan hamba-hambanya. Jadi marilah kita bersyukur, kita dipanggil dan dipilih jadi hamba-hambanya Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun bagi teman-teman Warlot yang ke-16 tahun. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Untuk melengkapi pemberitaan firman ini, nanti Oma Palar yang akan melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat jumpa lagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari di rumah. Kita bertemu di hari Minggu ini. Selamat berbakti. Dan saya saat ini menambahkan apa yang Opa
katakan tadi, saya sedikit menyempurnakan ya, menambahkan mengenai dari Lukas 17 ayat 7. Judulnya perikopnya adalah Tuan dan hamba. Saya melihat ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti kata judul Tuan dan hamba. Ya, semua perkataan ini adalah bagaimana kegerakan kita menghadapi kehidupan ini dilihat dari status kita sebagai anak Tuhan. Ya. Tadi Opa sudah jabarkan apa yang dikatakan mengenai kegiatan, apa yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Di sini saya melihat, saya simpulkan, saya renungkan. Ini kita berbicara tugas status kita, tetapi didasari oleh hati. Ada status kita, ada tugas kita masing-masing. Kita duduk di mana? Tuan dan hamba. Tetapi yang menggerakkan kegerakan Tuan dan hamba itu sebenarnya berbicara mengenai hati. Kata hati di sini saya melihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan, kita melihat hati dari Tuhan kita, Tuhan yang segalanya dalam hidup kita, yang kita tahu dan kita mengerti, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur seluruh isi bumi dan seluruh alam jagat raya. Kita tahu status kita di mana. Tetapi menyadarkan status kita di mana, menyadarkan itu dari hati. Kalau saya merenungkan apa yang kita baca ini, semua akan terarah dengan indah kalau hati itu benar-benar ada hati Tuhan. Hati Tuhan itu ada, kita kembali pada status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah sebagai anak-anaknya, sebagai hamba, dan Tuhan adalah yang mengatur hidup kita. Dan lebih lagi Dia yang menciptakan kita. Nah, hati kita di situ, apakah kita sadar akan hal ini? Dari perenungan saya di dalam pembacaan ini akan semua terjadi dengan apa yang kita baca pada siang ini. Semua akan terjadi indah pada tempat posisi yang benar kalau di dalamnya ada kesadaran, ada pengakuan, ya, ada pengertian di dalam kehidupan bersama Tuhan. Bukan sesama manusia diintikan, tetapi sesama bagaimana kita dengan Tuhan. Kita harus punya pengertian Tuhan bagaimana, dan Tuhan bagaimana terhadap kita, dan kita terhadap Tuhan. Dan itu diarahkan, disetir, kata saya ya, bahasa pasarnya, dikendalikan oleh pengertian dan hati kita. Di situ ada kata bagaimana hati, penundukan hati kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Ini kalau saya renungkan, ini yang paling dalam. Tanpa pengertian kita dengan pengetahuan kita terhadap Tuhan, atau Tuhan terhadap kita, dan kita bagaimana status kita terhadap Tuhan, yaitu dikendalikan oleh hati. Jadi dalam hal ini saya katakan ulang bahwa di sini bagaimana ada penundukan hati kita, ya. Kita harus sadar akan hal ini. Setelah kita sadar akan hal ini, siapa yang membentuk kita, siapa yang mengatur kita. Dan manusia memang begitu secara umum. Tidak ada yang sama, seluruh manusia. Tetapi yang bedanya kita dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Tetapi statusnya beda. Saya tidak terangkan itu.
tapi kita pasti tahu. Dan bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga dengan kita. Kita harus tahu itu. Yaitu dengan didasari, saya ulang lagi, itu adalah bagaimana penundukan hati, penundukan diri kita. Tanpa ini kita tidak bisa lakukan apa yang dikatakan pada firman tadi. Dengan pengetahuan ini yang saya katakan, bagaimana kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, maka otomatis kita tahu status kita terhadap Tuhan dan status kita antara manusia kita. Itu otomatis, karena di situ ada nilai-nilai Tuhan, ada nilai-nilai penciptaan Tuhan pada manusia. Jadi manusia sebenarnya tanpa diomong pun, dikatakan pun, sebenarnya kita sudah tahu kita di mana, Tuhan di mana. Dan apa yang kita katakan, Tuhan katakan di pembacaan kita, itu Tuhan sebenarnya mau mengeraskan ciptaannya. Sadarlah kamu di mana dan aku di mana. Istilahnya kita harus tahu diri. Dan kita harus diingatkan selalu, manusia begitu. Harus dikontrol terus. Dan kita berbahagia untuk generasi kita saat ini. Kita adalah generasi akhir zaman. Generasi kemurahan Tuhan. Kenapa? Saya ulang-ulang. Karena Roh Kudus sudah tinggal. Kita bisa menyadari ini semua kalau kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada Sang Pencipta yang tinggal bersama kita. Dan apa yang dikatakan firman itu, kalau untuk saya, khususnya anak-anak Tuhan, ya, diingatkan. Karena manusia selalu harus diingatkan. Itu ada hukum, ada nasihat. Kalau kita melihat penciptaan Tuhan yang sebenarnya, ya, Tuhan dimulai dengan penciptaan manusia, tetapi di situ ada, Tuhan katakan, mulai di situ ada aturan, ada hukum, jangan, ini boleh. Itu sudah mulai dengan aturan. Kita tidak jauh ke situ, kita melihat pembacaan. Ya. Manusia itu selalu harus diingatkan. Tetapi pada dasarnya yang menggerakkan adalah hati. Yang inti di sini kita harus selalu dekat Tuhan. Selalu dan selalu. Saya selalu dalam setiap saya bawakan firman, selalu itu menjadi inti. Karena di situ kita dijaga oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita disadarkan, kita tidak akan salah. Kita tahu di mana letaknya hidup kita, di mana posisi kita yang sebenarnya. Ya, kalau kita sadar dengan hal ini, Bapak Ibu, percaya saya, tidak ada permasalahan dalam hidup. Tapi kita juga harus akui, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita melawan dari arah yang sebenarnya hati kita berbicara dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena keinginan dunia. Ya. Itu selalu pasti ada. Dan Tuhan juga tahu, bukan Tuhan buta. Tuhan tahu. Jadi itulah pengajaran Tuhan itu selalu mengingatkan. Karena Tuhan itu waktu itu sebagai manusia, Tuhan juga belajar. Ya, bagaimana manusia. Tuhan mengatakan itu karena dia tahu manusia, dia sebagai manusia tahu itu. Tapi dia sebagai manusia, dia berhubungan erat dengan Bapanya. Ya, kalau kita sekarang, kita sebagai manusia, kita berhubungan berat dengan Roh Kudus yang menggerakkan bersama-sama kita dalam kehidupan ini. Dan waktu itu yang menggerakkan keadaan manusianya Tuhan, yang dia percaya dia dipimpin oleh Bapanya, dan itu dia lakukan itu, dia tahu sampai dia katakan ini karena dia dekat dengan Bapanya, dia tahu nilai-nilai manusia, bagaimana manusia, ya. Kita harus melihat dulu posisi yang Tuhan ucapkan itu, dia sebagai manusia.
tapi dia juga sebagai Tuhan. Bagaimana warna Tuhan itu ada? Karena dia sangat berhubungan erat dengan Tuhan. Mari kita ambil contoh Tuhan waktu hidup di dunia ini. Tidak ada beda. Ya, Tuhan manusia, kita manusia. Kita sedikit mengesampingkan dulu dia adalah Tuhan. Karena kita sudah tahu. Tetapi bagaimana dia mendidik dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang saya sedikit merenungkan. Tuhan manusia, tapi kenapa bisa ya? Ya. Kenapa? Dia berhubungan dengan Bapaknya. Sampai dia tahu hidup Tuhan melayani ya 3 tahun. Kita bawa aplikasinya dalam kehidupan kita. Apakah kita 3 tahun bisa seperti Tuhan? Kalau mau radikal bisa. Tapi hidup dengan Tuhan bukan Senin Kamis. Saya radikal di situ. Ya. Begitu banyak sekarang anak-anak Tuhan bisa semuanya. Karena apa? Karena dekat dengan Tuhan. Bukan bisa semuanya dosa pun masuk, tidak. Dia tahu, mereka tahu, kita tahu dosa dan tidak. Karena kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan beritahu melalui Roh Kudus yang berbicara, yang tinggal dengan kita. Ya. Bukan kita undang, dia sudah ada di dalam hidup diri kita. Karena kita selalu bersihkan hati kita. Silakan Tuhan tinggal dalam hati kita. Jadi apa yang Tuhan firmankan, kita bisa tahu. Ya. Tapi itulah Tuhan adalah sebagai rabi, sebagai pengajar, guru. Dan dia katakan di firman saat ini. Kita renungkan ini sangat dalam Bapak Ibu. Kenapa saya renungkan, kenapa Tuhan bisa berbicara begitu? Dia seorang manusia, tapi saya tertantang juga. Apakah saya tidak bisa Tuhan memikirkan itu? Tetapi waktu Tuhan ada di dunia ini, banyak melalui murid-muridnya, pengikutnya, banyak yang menjadi sejarah kita baca. Dan hari ini menjadi aplikasinya kita baca. Itulah Tuhan kita, itu hebatnya seorang Yesus. Nanti waktu dia mati semua katakan terjadi, itulah Tuhan. Itu saya tidak panjang di itu Bapak Ibu pasti tahu bagaimana sejarah sampai sudah dikatakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya dia dikatakan dia seorang anak kecil tapi bisa berbicara di Bait Allah. Itulah kelebihan dari Tuhan. Tapi kenapa kita tidak bisa? Saya coba berpikir, ternyata bisa asal kita mau. Dan apa yang difirmankan hari ini, kita bisa mendapat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang hidup, yang Tuhan yang menjadi firman menjadi Tuhan, menjadi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Nah itulah sejarah kita bisa. Dan Tuhan tahu anak-anak ciptaannya akan hidup. Dan itu saya kita belajar sejarah nubuat ya, dan nubuat ini terjadi. Yang saya tertantang, kenapa Tuhan bisa? Tuhan sudah tinggal di kita, tentu kita bisa dong. Iya ya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan dan hamba, kita harus mengerti status kita di mana. Di situ ada kerendahan hati. Pendudukan diri terhadap Tuhan dalam hal ini. Apalagi kita sesama manusia. Kita di kantor, kita di kegiatan, di mana kita ada status kita harus ada di situ. Praktekkan hati kita. Pendudukan diri. Itu yang paling berat Bapak Ibu. Kita mau menundukkan diri, tapi ada tapinya kalau manusia kita berbicara. Iya, saya tahu saya anak buah. Tetapi ada sesuatu tertentu. Kalau saya ditekan, nggak bisa. Nah disitulah keluar manusia kita. Di situ Tuhan tahu. Saya panjangkan renungan saya untuk kenapa ada judul Tuhan dan hamba. Ada perbedaan Tuhan dan hamba.
Saya percaya Bapak Ibu dengan karya Roh Kudus akan menyadarkan, memberikan pengertian yang dalam bagi Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehidupan hari-hari, ya, kegiatan kita anak Tuhan. Ya, ada status kita terhadap dunia, ada kita terhadap Tuhan. Kita harus renungkan ini. Kita harus belajar di situ. Di sini sebenarnya belajar unsur manusia. Di situ ada karakter, sifat, ya. Bagaimana kita sebenarnya. Dan Tuhan katakan memang ada perbedaan Tuhan dan hamba. Tetapi terhadap kamu, kita sekarang sebagai hamba Tuhan. Tetapi di dalam dunia, kehidupan dunia, kamu hamba terhadap hamba, aku Tuhan. Tetapi di dalam praktek dunia, hamba berlaku bisa hati hamba. Tetapi status kita di depan di dalam praktek kehidupan di dunia tidak ada itu. Saya berani katakan. Ya. Karena waktu kita bekerja di dunia, kita mengatakan status kita sebagai anak raja. Kita aplikasikan dengan apa? Cara hidup kita. Hati kita. Ya, yang Tuhan sudah ada di kita. Apa? Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Taulah statusmu bagaimana. Aku memberikan semua warisanku. Tundukkan dunia ini. Kalau kita ambil ini, kita bisa bangga dong. Tetapi Tuhan mau rendahkan hatimu. Bagi setiap orang yang bisa rendah hati, dia memiliki dunia ini. Saya percaya itu ada di firman juga. Sebenarnya itu karakter Tuhan. Mari kita renungkan. Apakah kita bisa merendahkan hati kita? Kalau prakteknya, ngomongnya enak, Bapak Ibu. Tetapi saya menjalankan kehidupan, itu beratnya setengah hati. Karena di dalam kerendahan hati itu ada penyangkalan diri. Ya. Status kita hamba. Di dalam prakteknya kita dengan Tuhan. Tetapi dalam praktek, saya ulangi, dalam praktek manusia, kita mengatakan hamba. Tetapi di dalam jalannya kehidupan ada orang yang lebih di atas dengan kita. Tetapi yang prakteknya kita, status hati hamba itu harus ada. Itu ada penundukan diri, ada penguasaan diri, ya. Ada kelemahanmu, saya tidak panjang di situ, Pak. Saya percaya Bapak Ibu renungkan saja ini. Itu dalam kita praktekkan, supaya dalam kita praktekkan hidup kita tahu juga status kita. Tetapi dengan Tuhan, tetap kita hamba di bawah Tuhan. Nggak bisa. Karena semua kelengkapan hamba itu Tuhan yang berikan pada kita. Untuk kita jalankan dalam praktek kehidupan. Tetap Tuhan harus di atas. Tidak ada sejarah Tuhan di bawah kita. Jadi itu Tuhan katakan. Ya, yang paling susah mau merubah manusia karakternya. Karena tidak ada penundukan diri. Sebenarnya penundukan hati. Itu yang paling berat Bapak Ibu. Kalau untuk saya dalam pelayanan, itu sungguh berat. Kalau tidak dengan Roh Kudus, sulit. Saya pun demikian. Karena di situ ada penyangkalan diri. Kalau kita bisa laksanakan, saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian ini. Kalau bisa kita mengerti Bapak Ibu, apa judul pembacaan malam siang ini, itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena Roh Kudus bangkitkan pengertian itu. Sekali lagi saya katakan, tetap setia dengan Tuhan. Apa yang kita tidak mengerti, Tuhan berikan pengertian. Berikan pengertian untuk apa? Untuk kita bisa jalani hidup ini dengan status rendah hati. Waktu rendah hati kita sadar di mana kita status tua, status hamba, dan di atasan kita.
Kalau kita dengan Tuhan, Dia adalah Tuhan, hamba Tuhan kita, Tuhan kita, Tuhan kita. Kita tetap hamba, itu utama. Tetapi hati itu menentukan pengertian ini. Itu saja yang saya bisa berikan untuk pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam. Mungkin pembawaan saya mengatakan ini tidak teratur. Saya percaya Roh Kudus di rumah akan memberikan pengertian itu lebih indah, ya, sangat indah, karena di sini berbicara hati. Judulnya Tuhan hamba. Kenapa ya? Kenapa Tuhan? Berarti di situ ada perbedaan. Karena Tuhan katakan statusnya kita sebentar praktekkan dalam kehidupan. Dan Tuhan mau katakan juga, akulah sebagai Tuhan, kamu sebagai hamba. Praktekkan. Kita undang Roh Kudus hidup dalam kita. Dia akan memberikan wawasan yang lebih luas. Untuk apa? Untuk membawa misi kita akan berjalan yang Tuhan inginkan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup tidak sia-sia. Sudah menyenangkan hati Tuhan, kita pun dapat upahnya. Kiranya firman hari ini membangkitkan semangat Bapak Ibu di rumah, ya. Saya percaya itu tidak kebetulan. Ada sesuatu kita menjalani hidup ini. Ada waktu yang memang kita harus seperti bagaimana Tuhan dan hamba kita bisa praktekkan. Hanya itu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Menjadi satu hal yang luar biasa, membawa kita pada berkat Tuhan yang luar biasa dalam kita punya hidup hari-hari sebagai pribadi dan keluarga. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah hosti, anggur, roti atau biskuit ataupun sirup atau teh. Untuk itu sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Anak Domba Allah yang kudus, yang telah berkorban di kayu salib di Bukit Golgota. Sekarang kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan, melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat akan peristiwa yang besar di kayu salib di Bukit Golgota. Untuk itu Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, dan kami juga mau mengampuni sesama kami. Sucikanlah, kuduskanlah kami dengan darah anak domba Allah, dan juga hosti, anggur, roti, sirup atau biskuit yang ada pada Bapak Ibu saudara-saudara, dan juga yang ada pada kami di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan dibaca apabila di hosti ada firman Tuhan, dan itu merupakan nasihat Tuhan buat tiap-tiap pribadi dan secara umum khusus buat keluarga Warrior Ministry. Silakan dibaca. Amsal 15 ayat 13.
Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ratapan 3 atau 22a. Taat kesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Dan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 ini biasa terkenal dengan ucapan Shema Israel, atau apa? Pengakuan iman orang Israel, ya. Shema Israel. Oke? Jadi pertama-tama pesan Tuhan, marilah kita selalu bersukacita, ya. Kenapa? Karena kita sebenarnya adalah hamba-hamba dosa, tapi Tuhan sudah merdekakan kita dengan kematiannya di kayu salib. Jadi kita bukan lagi hamba-hamba dosa atau hamba iblis, kita adalah hamba-hambanya Tuhan, ya. Terus kemudian bahwa Tuhan apa tadi? Tuhan adalah roh, di mana ada roh Ya. Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi marilah kita selalu menyembah Tuhan yang adalah roh. Dan itu juga ada pada diri kita yang kita sebut Roh Kudus. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, disitulah kita mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya. Kemudian firman Tuhan di kitab Yeremia bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini adalah janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang di pembuangan kerajaan Babilonia, ya, di Nebukadnezar. Tapi Tuhan janji, sekalipun kamu dalam penjajahan di pembuangan di kerajaan Babilonia, tapi rahmat Tuhan baru setiap pagi. Artinya Tuhan selalu ingat dan memberkati umatnya meskipun di dalam penjajahan. Begitu pula dengan kita, ya. Kita tidak usah takut, kita sudah bebas dan kita selalu diberkati Tuhan. Untuk itu ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah Esa, yang kita kenal dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, atau Tritunggal, ya. Allah itu Esa, bukan tiga, ya. Dan marilah kita angkat hosti yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di kitab Injil Markus ayat 22 sampai 24. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita sambut dengan ucapkan bersama-sama dengan iman, inilah tubuh anak domba Allah yang suci, yang sudah berkorban di kayu salib di Bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita ucapkan sama-sama dengan iman, inilah darah anak domba Allah yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari.
kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan memuji Tuhan. Lebih dari segalanya, ini Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada Tuhan Yesus yang adalah Raja atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah kerinduan hati kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kami juga rindu menjadi hamba-Mu yang setia. Selama Tuhan berkenan kami ada hidup di dunia ini. Dan setelah itu kami percaya kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami hamba yang setia, yang penuh dengan kerendahan hati dan tetap setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, terutama menjalankan amanat agung Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kami akan menangkan melalui kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami juga mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena 3 hari yang lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh karena kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, keluarga Warlord Ministry telah berusia ke-16 tahun. Ini satu perjalanan kebersamaan yang panjang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bila kami ingat flashback banyak perkara-perkara yang Tuhan buat melalui pelayanan-pelayanan keluarga Warlord Ministry. Kami sudah ke
tanah suci, ke Israel sampai 2 kali, dan pelayanan ke berbagai bangsa, ke berbagai daerah di Indonesia, semuanya karena kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami lebih dipakai lagi Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kadang-kadang Tuhan, mungkin kami yang membatasi Tuhan, padahal Tuhan mau kami keluarga Warlot lebih dahsyat lagi daripada yang lalu-lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ulang tahun yang ke-16 ini. Berkatilah segenap keluarga Warlot Ministry, baik yang ada di Gorontalo, di Manado, di Makassar, di Jakarta, di Sentul City, bahkan di mana-mana tempat. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Persiapkanlah kami selalu untuk kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja kami memberitakan Injil Kristus. Sehingga sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami keluarga Warlot Ministry kepadamu Allah Bapa Sorgawi. Kini berkatilah pemerintah bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana tinggal seminggu lagi diadakan serah terima dari Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin kepada Presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden yang baru Bapak Gibran Rakabuming. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan menjaga, memelihara keamanan bangsa kami. Berkatilah Polri, TNI di dalam menjaga keamanan bangsa kami, agar kiranya dengan pertolongan Tuhan tidak terjadi gejolak di dalam peralihan kekuasaan ini, yang mana mungkin ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak puas mau mengadakan kekacauan. Kami mohon Tuhan redam mereka semuanya dengan memakai alat keamanan negara kami, yaitu TNI dan Polri, sehingga peralihan masa jabatan ini dapat berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua menteri koordinator, bahkan semua anggota DPR, pejabat-pejabat negara, sipil, TNI dan Polri. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan. Curahkan juga hikmat marifat dari sorga, sehingga para pemimpin negara kami ini menjalankan tugas kepemimpinan dengan bersih, adil, dan ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kini kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun hari ini atau di minggu yang berjalan. Berkatilah dengan panjang umur, berhasil di dalam studi yang masih dalam pendidikan, dan omsetnya meningkat bila melakukan bisnis, dan karirnya meningkat bila dalam pekerjaan di perusahaan atau kantor. Sempurnakanlah sukacita hari ulang tahun ini, baik hari ini maupun di minggu yang berjalan nanti. Tuhan berkati dan tolonglah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami permasalahan. Mungkin itu permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, bisnis, studi, dan bahkan masalah pelayanan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami jalan keluar yang terbaik menghadapi masalah-masalah ini.
Dan kami hanya mengandalkan Allah Roh Kudus, karena kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga dan segenap keluarga Warlot Ministry. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini, kami memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bersama keluarga, dan menyertai kami yang ada di Sentul City. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Shalom, Tuhan Yesus